Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Allah di minggu pagi yang indah ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara tetap ada sukacita. Kita berjumpa kembali di minggu pagi ini dalam suasana yang sangat diberkati Tuhan, yaitu ketika kita sama-sama makan dan minum bersama-sama dengan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Ujian dan Tindakan Iman. Ujian dan tindakan iman. Saya dasari firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini mengingatkan kita tentang di mana kita meletakkan dasar bangunan kita. Sebab akan datang ujian bagi dasar bangunan kita, yaitu bangunan iman kita. Hadirnya virus corona hari-hari ini seolah-olah menyingkapkan, seolah-olah memberitahu kita, mengoreksi kita di mana letak dasar bangunan iman kita. Diletakkan di dasar apa bangunan iman kita? Ketahuilah, semuanya yang tidak dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan. Sekali lagi, semua hal yang tidak dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan, hari-hari ini akan mengalami kegoncangan. Bukan hanya kegoncangan, bahkan mengalami kehancuran tanpa kita sadari. Mereka yang merasa berdiri teguh dan kuat di atas kaki dan kemampuan mereka sendiri, bahkan cenderung melupakan Tuhan, saat ini akan tersadar bahwa tempat mereka berpijak tidak dapat diandalkan. Kita memang tidak dapat mengandalkan kemampuan kita hari-hari ini, karena goncangan virus yang melanda situasi dan kondisi yang hari-hari ini masih gelap dan bahkan di hadapan kita seolah-olah tidak terkendali. Itu sebabnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikanlah bahwa iman kita benar-benar dibangun di atas dasar yang benar, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika iman kita dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, percayalah, batu karang yang teguh ini bisa menjadi andalan kita. Sehingga ketika bangunan rohani kita, bangunan iman kita benar-benar dibangun di atas dasar yang teguh, di atas batu karang yang teguh, walaupun turun hujan, walaupun datang banjir, walaupun angin melanda bangunan itu, rumah itu, firman Tuhan katakan rumah itu tidak roboh, sebab rumah itu didirikan di atas dasar yang kuat, dasar iman yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi dasar bangunan rohani kita. Ujian akan datang, tetapi tindakan iman kita jauh lebih penting daripada ujian itu. Angin, topan, banjir melanda rumah itu adalah ujian yang akan melanda bangunan rohani kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tindakan kita. Apa tindakan kita?
Injil Matius pasal 7 ayat 24 dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ujian iman boleh datang dalam hidup kita. Tetapi kita harus menyikapinya dengan tindakan iman kita. Sebab tindakan iman kita inilah yang menentukan dasar bangunan kita berdiri. Apakah benar-benar berdiri di atas batu karang yang teguh, ataukah berdiri di atas kekuatan dan kemampuan manusia kita. Mari kita melakukan firman Allah. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Allah katakan kita harus melakukan firman Allah sebagai bentuk tindakan iman kita. Pada masa-masa yang sulit ini saudara-saudara, firman Tuhan berkata jangan tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata jangan engkau tawar hati. Sebab jika kita tawar hati pada masa yang sulit, pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kekuatan kita merosot, kemampuan iman kita merosot jika kita tawar hati. Kita gampang kecewa, kita gampang putus asa. Itu adalah tindakan tawar hati. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah pada kesempatan yang indah di minggu pagi ini. Yang pertama, tetaplah berjaga-jaga. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Bertindaklah dalam kehati-hatian, dalam segala hal. Jagalah kebersihan, tetaplah teguh dalam iman. Ingatlah saat virus corona menebar ketakutan, pribadi kita sebagai gereja Tuhan harus menebar iman dan keberanian. Ketika semua orang mungkin mulai kehilangan pengharapan akan hari esok, gereja Tuhan, pribadi-pribadi kita harus memberi jawaban melalui tindakan-tindakan kebaikan. Ketahuilah, krisis mungkin saja terjadi, tapi Kristus akan selalu mengatasi. Percayalah, selalu ada pengharapan dan pertolongan dalam Tuhan. Biarlah lewat renungan yang singkat pagi hari ini mengajak kita bersama untuk cenderung mengoreksi dan memperhatikan hidup kita. Di mana letak dasar dan kekuatan kita dan apa yang menjadi tindakan kita, sehingga ujian iman boleh datang, tapi tindakan iman kita memungkinkan kita mendengar dan melakukan perkataan Tuhan, sehingga bangunan iman rohani kita akan terus berada pada posisi yang kuat, sehingga angin, hujan, banjir boleh datang, tapi kita akan tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan, dan percayalah pertolongan Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali, berdiam di rumah, dan inilah firman Tuhan bagi kita. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama